Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh suatu sukacita yang luar biasa kalau sampai saat ini Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan. Bahkan Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita boleh bersama-sama menikmati hari-hari bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, bersama dengan orang-orang yang mengenal dan kita kenal di dalam Yesus Kristus. Dan kita sungguh bersyukur kalau hari ini kita masih diberikan satu lagi kesempatan untuk bersama-sama bersekutu, beribadah melalui ibadah virtual GKPS Padang Bulan. Kiranya itu tidak mengurangi gairah kita untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang menjadi tema ibadah kita pada minggu ini adalah hidup sebagai keluarga Allah. Mari kita berikan hati kita, pikiran kita supaya dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita merasakan lawatan Tuhan di dalam ibadah ini. Kita memulai ibadah kita, jemaat diundang berdiri. Mari saat ini kita ambil sikap berdoa. Mari kita datang menyembah Allah kita di tempatnya yang maha kudus. Mari saat ini nyatakan ucapan syukur kita oleh karena pertolongan Tuhan tiap-tiap hari di dalam kehidupan kita. Mari memohon pertolongan dan pimpinan Roh Kudus supaya kita bisa menikmati ibadah kita pada saat ini. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Amin. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau dan menyanyikan syukur bagimu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dulu. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, Tempat perlindungan terhadap angin ribut dan naungan terhadap panas terik. percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Haleluya. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah sumber pengharapan kami, kerajaan-Mu adalah kekal, tidak kelihatan bagi dunia.
namun Engkau nyatakan bagi setiap orang yang papa di hadapan-Mu. Engkau adalah penghibur yang sejati dan sahabat yang setia, sehingga ketika dalam susah pun hati kami bergemar menantikan-Mu. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami yang bersekutu ini, supaya kami bersukacita sekalipun kami didera oleh banyak cobaan. Kiranya ibadah ini semakin menguatkan kami dalam berpegang teguh kepada keyakinan kami bahwa Engkau saja pengharapan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sampaikan doa kami. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Banyak hal yang telah berlalu dan akan terus datang di dalam kehidupan kita. Tetapi kasih setia Allah tetap. Dia adalah Allah yang berdaulat, memelihara kehidupan kita, bahkan persekutuan kita hingga saat ini. Terpujilah Tuhan oleh karena semua pekerjaan tangan-Nya. Mari saya mengajak jemaat untuk menyanyikan kebesaran nama Tuhan. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi, kupuji Dia. Exalted, the King is exalted on high. I will praise Him. Kita nyanyikan pujian ini dari bahasa Inggrisnya. He is exalted, the King is exalted on high. I will praise Him. He is exalted forever, exalted, and I will praise His name. He is the Lord, forever His truth shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is exalted, the King is exalted on high. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Di hadapan Allah yang Maha Kudus, marilah kita mengaku dosa-dosa kita. Bapa Sorgawi, Engkau menyelidiki dan mengenal kami. Engkau mengerti setiap pikiran kami. Bahkan sebelum lidah kami mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah Engkau ketahui ya Tuhan. Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Kami mengaku kepadamu bahwa kami sering berkata dusta kepada sesama kami, berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Ya Bapa, ampunilah segala kesalahan kami, kasihanilah kami. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan.
Bapa Sorgawi, firman-Mu mengatakan kepada kami, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Dalam terang firman-Mu kami mengaku, jangankan mengasihi musuh, terhadap orang yang hidup damai dengan kami pun, sering-sering melakukan yang jahat dan berlaku curang. Tuhan Maha Pengasih, janganlah menghukum kami dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar kami dalam kepanasan amarah-Mu. Ya Bapa, sembuhkanlah kami, sebab kami merana, kasihanilah kami. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, sedikit nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Firman Tuhan yang menjanjikan keampunan bagi kita diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9, firman-Nya, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Pengorbanan Tuhan Yesus menjadikan hidup kita baru dan memulihkan hubungan kita dengan Allah. Oleh karena darah-Nya kita dibenarkan dan kita dipersatukan sebagai anak-anak Allah di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita menyanyikan kebesaran hati Tuhan. Mari kita nyatakan ucapan syukur kita. Sucikan hatiku, buat hatiku setia. Sucikan hatiku, buat hatiku setia, agar hidupku memuliakan-Mu. Sucikan hatiku, sucikan hatiku, buat hatiku setia, biar kebenaran-Mu terus bercahaya. Sucikan hatiku, oleh darah-Mu, oh Tuhan, ku disucikan dan dibenarkan. Hanya ada satu jalan saat ku datang padamu, oh Tuhan. Sucikan hatiku, buat hatiku setia, agar hidupku memuliakan-Mu. Sucikan hatiku. Biarlah ini menjadi ucapan syukur kita, komitmen kita di hadapan Tuhan untuk menyatakan kebenaran-Nya, untuk memuliakan nama-Nya. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Sucikan hatiku, buat hatiku setia, agar hidupku memuliakan-Mu. Sucikan hatiku, sucikan
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan orang beriman di muka bumi ini, marilah kita mengikrarkan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, diperselipkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat Kebaktian Minggu GKPS Padang Bulan, Minggu 26 September 2021. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, terkhusus bagi jemaat yang baru pertama sekali beribadah di YouTube channel GKPS Padang Bulan. Hamba Tuhan yang akan menaburkan firman pada hari ini adalah Bapak Pendeta Hembang Tambun. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Yang kedua, kita bersyukur untuk kebaktian minggu lalu yang boleh terlaksana dengan baik. Yang ketiga, kebaktian minggu depan tetap dilaksanakan di YouTube channel GKPS Padang Bulan, yaitu ibadah perjamuan kudus dengan Pendeta Bapak Jaharian Sonsaragih PhD. Kami menghimbau kepada jemaat sekalian untuk menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing, dan mari kita ajak keluarga kita, teman dan saudara untuk bersama-sama mengikuti ibadah perjamuan kudus minggu depan. Yang keempat, jam doa kebaktian minggu berbahasa Indonesia akan melaksanakan jam doa yaitu pada hari Senin pukul 19.30 WIB via Zoom. Bagi kita yang memiliki topik doa khusus, dapat menuliskannya di kolom chat atau mengirimkan SMS pada nomor yang tertera di layar untuk kami doakan pada saat jam doa. Yang kelima, kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita hari lepas hari. Yang keenam, kami tetap mengimbau kepada seluruh jemaat untuk mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas, dan menjaga kesehatan dengan berolahraga teratur dan makan makanan yang bergizi. Demikianlah warta jemaat kita pada sore hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kita bersatu dalam doa. Kepadamu ya Tuhan, Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena kami memiliki Allah yang setia, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Banyak yang sudah terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ketika pergumulan datang, ketika duka cita menghampiri kami, bahkan ketika kami bersuka cita pun, kami tetap merasakan bahwa Tuhan Allah memelihara kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan kami sungguh bersyukur di masa-masa sekarang kami menghadapi dan kami berdampingan dengan pandemi COVID-19. Terima kasih karena kami tetap bisa bertahan ya Tuhan. Kami tetap bisa berjuang dan Tuhan tetap memberikan kepada kami kesehatan. Bapa yang baik, saat ini kami mau menyerahkan segenap kehidupan kami. Anak-anak Tuhan yang saat ini datang beribadah di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah di masa-masa yang sekarang Tuhan, Tuhan yang memimpin langkah kami ya Tuhan. Di masa-masa
pandemi COVID-19, biarlah ini menjadi perenungan bagi kami untuk semakin lebih dekat lagi kepada Tuhan, untuk semakin lagi menetapkan apa yang sesungguhnya menjadi prioritas kami sebagai anak-anak yang percaya di dalam nama-Mu ya Tuhan. Ketika kami saat ini sedang berjuang di dalam pekerjaan kami masing-masing ya Tuhan, baik sebagai pegawai pemerintahan, sebagai karyawan swasta, bahkan yang kami bekerja lepas ya Tuhan, apakah berdagang atau lain sebagainya ya Allah. Biarlah apapun yang kami lakukan pekerjaan kami, sekecil apapun Tuhan, kami melakukannya dengan takut akan Tuhan. Sehingga dengan melihat pekerjaan kami, dengan melihat kehidupan kami, orang melihat bahwa Tuhan Allah itu nyata, bahwa Tuhan Allah itu kasih di dalam kehidupan ini ya Tuhan. Bahkan untuk anak-anak-Mu yang saat ini terus berjuang di dalam mendidik anak-anak di dalam keluarga ya Tuhan, untuk orang tua kami, Tuhan yang memberikan hikmat kebijaksanaan ya Tuhan. Di tengah masa-masa pandemi ini, beberapa masih bersekolah melalui virtual ya Tuhan. Ada yang sudah tatap muka berjumpa langsung di sekolah ya Allah. Kiranya Tuhan yang berkati setiap orang tua yang terus mendampingi ya Tuhan. Biarlah ini menjadi peluang untuk semakin dekat kepada anak-anak ya Tuhan. Bahkan semakin lebih erat lagi di dalam keluarga dan semakin dekat dengan Tuhan. Bahkan Bapak yang baik berdoa juga untuk anak-anak Tuhan yang saat ini sedang berjuang di dalam studi, baik yang di dalam perkuliahan, persekolahan, bahkan yang saat ini anak-anak Tuhan sedang masa-masa persiapan CPNS ya Tuhan. Kami mau menyerahkan semua anak-anak Tuhan di dalam studi, bahkan di dalam persiapan CPNS ya Tuhan, supaya mempersiapkan diri dengan baik, bahkan supaya terus menyerahkan apa yang dikerjakan di dalam tangan Tuhan, supaya kami memperoleh hasil yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami boleh bersuka cita oleh karena pertolongan Tuhan di dalam studi kami, bahkan di dalam persiapan ujian CPNS kami ya Tuhan. Bahkan Bapak yang baik saat ini juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang merindukan keturunan ya Tuhan, biarlah terus berserah kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, bahwa selama ini Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka. Ingatkanlah itu ya Tuhan kepada mereka, dan Tuhan akan memberikan keturunan, Tuhan akan menjawab setiap doa dan kerinduan yang disampaikan kepadamu ya Tuhan, dengan iman yang teguh dan pada waktu Tuhan yang tepat. Bahkan Bapa yang baik, kami terus menyerahkan kepadamu ya Tuhan, untuk pemerintahan kami di negara kami ya Tuhan. Terima kasih untuk para pemimpin kami yang terus bekerja di dalam menangani pandemi COVID-19 ya Tuhan. Terima kasih untuk Presiden kami, bahkan para menteri, untuk pimpinan daerah, bahkan semua tenaga kesehatan yang terus berjuang dan bekerja ya Tuhan. Dengan takut akan Tuhan, kami mau menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang memberikan kesehatan, dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang selalu menjagai mereka ya Tuhan, supaya mereka bisa menunaikan tanggung jawab mereka, tugas mereka dengan baik dan takut akan Tuhan. Bahkan kami sangat bersyukur karena Tuhan terus memelihara persekutuan kami secara virtual ya Tuhan, secara khusus melalui YouTube GKPS Padang Bulan. Terima kasih untuk pimpinan majelis, untuk setiap anak-anak Tuhan yang ambil bagian, tim multimedia Tuhan, bahkan untuk semua orang yang sudah mendukung di dalam persiapan ibadah virtual kami tiap-tiap minggu ya Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang setiap hari memperbaharui kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah melalui ibadah virtual yang terus dilaksanakan melalui channel ini ya Tuhan, banyak orang yang semakin merasakan lawatan Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan disampaikan dengan benar, sehingga banyak anak Tuhan yang dikuatkan, dihiburkan, bahkan diubahkan ya Tuhan, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami tetap merindukan pertolongan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami terbatas untuk memahami, untuk mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan. Tetapi biarlah hati kami terbuka di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Mu melawat kami ya Tuhan, sehingga kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Biarlah itu menjadi pegangan kami ya Tuhan. Biarlah itu menjadi panduan, acuan kami, bahkan menjadi pelita kami untuk terus menjalani kehidupan ini dengan benar dan dengan takut akan Tuhan.
Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, dengan segala kelemahan kami mau serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat yang mendasari persembahan kita hari ini diambil dari Mazmur 96 ayat 8 sampai 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Allah kita. Persembahan dapat diberikan melalui e-wallet yang akan tertera pada layar kita. Mari kita bernyanyi, bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Keangkuhan tiada berkenan padanya. Orang sombong akan direndahkannya. Kita nyanyikan pujian ini dari ayat yang kedua. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Kami persembahkan ya Tuhan, apa yang sesungguhnya adalah milik-Mu. Ajar kami untuk menggunakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Yesus Tuhan, sumber segala-galanya, kami berdoa. Amin. Pembacaan epistel kita pada minggu ini diambil dari Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai 4. Simson pergi ke Timah dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin.
"Tolong ambillah dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku sebab dia kusukai." Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan diri kita, mari kita serahkan hati kita untuk terus dipimpin Roh Kudus. Mari kita nyanyikan pujian kita, Maha Kasih yang ilahi, nikmat surga turunlah. Kasih-Mu dalam hati yang resah, beri sejahtera janji-Mu agar kami warisnya. Ya hembuskan roh kasih-Mu dalam hati yang resah, beri sejahtera janji-Mu agar kami warisnya. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur juga untuk kesempatan boleh bersekutu dimanapun kami berada pada saat ini. Kami berdoa supaya Tuhan membuka hati kami, sehingga kami mengerti kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus yang memberi kami kuasa untuk memahaminya dan melakukan firman-Mu. Biarlah kiranya dengan kuasa yang dari Tuhan, setiap hati akan diubahkan, dimotivasi, diteguhkan, ditegur, dan kami semua boleh hidup seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita dari surat Paulus kepada Filemon. Kitab Filemon dalam Perjanjian Baru, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-17. Jadi karena Filemon hanya satu pasal, jadi sering orang hanya mengatakan Filemon 8 sampai 17.
Tapi supaya jangan bingung, Filemon 1 ayat 8 sampai 17. Saya akan membacakannya bagi kita. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita, tema pemberitaan firman Tuhan bagi kita hari ini adalah hidup sebagai keluarga Allah. Hidup sebagai keluarga Allah. Ini bukan pemahaman yang baru bagi kita. Itu sebabnya sangat biasa kita mendengar di dalam acara-acara kebaktian atau di dalam acara yang bersifat gerejawi, sebutannya adalah saudara-saudari, brothers and sisters. Artinya kita semua adalah saudara. Kita semua adalah saudara. Kita semua adalah saudari. Dan yang mengikat kita adalah Kristus sendiri. Mungkin ada joke ya, ada semacam sindiran juga. Kalau kita memiliki permasalahan dengan seseorang, anggaplah misalnya saya melakukan kejahatan besar. Lalu untuk menghindari supaya tidak dibawa ke penjara atau supaya tidak ditangkap polisi, orang-orang berkata, ayolah, mari selesaikan secara kekeluargaan. Lalu orang menjawab, sorry, kita bukan keluarga. Jadi biar kasus hukum terus berjalan. Artinya jangan sudah ada masalah baru kita berusaha menjadi keluarga, tetapi mari sadari bahwa memang kita adalah keluarga. Keluarga Allah. Bapak Ibu, apa sih itu keluarga? Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendefinisikan keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat. Unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Jadi biasanya yang dikategorikan sebagai keluarga adalah tinggal dalam satu atap, tinggal dalam satu rumah, masih memiliki hubungan kekerabatan, ikatan darah, atau ikatan pertalian misalnya melalui pernikahan, dan hidup dalam keadaan saling ketergantungan. Jadi kalau seandainya salah satu anggota keluarga itu mengalami musibah, atau mengalami sesuatu yang menggembirakan, itu mempengaruhi yang lain. Kalau si bapak naik pangkat dan gajinya meningkat, si ibu pasti bersuka cita, bergembira. Kalau anak-anaknya mendapat prestasi yang menggembirakan, orang tuanya juga bersuka cita. Kalau salah satu anggota keluarga sakit parah dan mendapat vonis dokter
dengan sesuatu yang mengerikan. Satu keluarga bisa menjadi sedih dan berduka. Ini artinya kita saling ketergantungan. Karena itu misalnya ketika seorang bapak di PHK, kehidupan satu keluarga bisa menjadi berubah. Ketika seorang anak kecanduan narkoba, keadaan seluruh keluarga juga bisa berubah. Ketika seorang pasangan tidak setia kepada pasangannya, kehidupan keluarga ini juga akan berubah. Jadi ketika kita mengadopsi definisi ini sebagai keluarga Allah, maka kita harus menyadari bahwa perilaku saya, perilaku seseorang di dalam jemaat, di dalam keluarga Allah, itu berdampak bagi orang lain. Perilaku saya, kehidupan saya bisa membuat orang lain bergembira, bisa membuat orang lain tersandung, bisa membuat seseorang berduka cita, bisa membuat seseorang tersemangati. Dan kisah ini yang akan kita lihat melalui cerita Rasul Paulus dan juga Filemon bersama Onesimus. Karena kita akan melihat beberapa nama kota di sini, saya mengajak kita, Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu perhatikan peta yang ada di layar kita. Ini untuk menjelaskan di mana orang-orang yang sedang kita bicarakan ini berada. Di kota dengan garis warna merah, itu adalah Kolose. Kolose adalah salah satu kota di Asia Kecil. Salah satu kota di Asia. Dan di sana ada gereja. Tapi jangan Bapak Ibu bayangkan gereja itu seperti kita satu gedung besar di sini. Pada zaman kekristenan mula-mula gereja itu ada di rumah-rumah. Dan Bapak Ibu ingat di kota Kolose itu ada seorang orang kaya, pemimpin yang dulunya dia bertobat melalui pelayanan Rasul Paulus. Namanya Filemon. Dan gereja di kota Kolose ada di rumah Filemon. Jadi walaupun pembacaan bahan khotbah kita hari ini mulai dari ayat 8 sampai 17, saya mendorong Bapak Ibu nanti lanjutkan pembacaannya mulai ayat yang pertama sampai habis. Ini hanya satu pasal saja. Kitab Filemon menjadi salah satu kitab paling singkat dalam perjanjian baru. Selain 2 Yohanes, 3 Yohanes, surat Yudas, masing-masing hanya satu pasal saja. Di bagian awal ini, Rasul Paulus langsung berkata bahwa saya menuliskan surat ini kepada Filemon, kepada Apfia, seorang saudari kita yang dianggap orang adalah istri Filemon, kepada Arkhipus, dan juga kepada jemaat di rumahmu. Jadi, di kota Kolose tinggallah Filemon. Yang menarik Bapak Ibu, Rasul Paulus belum pernah ke Kolose. Jadi jemaat di kota Kolose bertumbuh atau berawal dari pelayanan orang lain, bukan langsung dilayani oleh Paulus. Kalau kita membaca perjanjian baru, kemungkinan besar Paulus melayani seorang bernama Epafras, lalu Epafras menginjili dan akhirnya berdiri jemaat di kota Kolose, dan salah satu pemimpin Kristen terkemuka itu adalah Filemon. Pada zaman itu, orang-orang kaya masih biasa memiliki budak-budak. Jadi, Filemon ini orang kaya dengan budak-budak, sekalipun dia sudah menjadi Kristen, dan di rumahnya ada jemaat, tetapi dengan sistem kemasyarakatan yang masih memperbolehkan perbudakan, itu sesuatu yang normal pada zaman itu. Lalu kita lihat kembali ke bagian awal. Filemon ini memiliki seorang budak yang melarikan diri namanya Onesimus. Dan Onesimus ini bertemu dengan Rasul Paulus di kota Roma. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan jauhnya jarak kota ini. Di kota Roma bertemulah Rasul Paulus dengan Onesimus. Onesimus ini adalah budak Filemon. Lalu kita tidak tahu persisnya di dalam Alkitab, tetapi dari ayat-ayat yang disampaikan di dalam kitab Filemon ini,
Onesimus merugikan tuannya dengan jumlah yang besar. Bisa saja dia mencuri harta tuannya, atau dia melakukan satu tindakan yang membuat tuannya rugi besar. Lalu dia melarikan diri sampai ke Roma. Dan di kota Roma dia bertemu dengan Rasul Paulus yang sedang dipenjarakan karena Injil. Jadi ini yang menjadi tokoh-tokoh utama yang kita bahas dalam firman Tuhan hari ini. Onesimus, budak yang melarikan diri dari tuannya dengan membawa harta tuannya atau dengan membawa aset tuannya sehingga sang tuan rugi. Lalu yang menarik Bapak Ibu, ketika mereka bertemu di penjara, Rasul Paulus melayani Onesimus. Dan Onesimus bertobat, menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamatnya dan hidupnya berubah. Onesimus bahkan menjadi pelayan Rasul Paulus, melayani dia secara pribadi. Paulus sudah tua, sakit-sakitan di dalam penjara. Dan Onesimus yang muda ini melayani Rasul Paulus dengan penuh kasih. Dan menariknya, dari segi arti kata, Onesimus artinya berguna, useful. Lalu kemudian Rasul Paulus mengetahui permasalahan Onesimus, dan pada saat itu Rasul Paulus memutuskan menulis surat kepada Filemon. Isinya untuk menerima kembali Onesimus. Untuk menerima Onesimus, tapi bukan lagi sebagai budak, tapi sebagai saudara yang terkasih. Bapak Ibu, untuk membuat contoh ini terasa real bagi kita, kita buat dalam konteks kita, walaupun tidak persis sama ya. Bapak Ibu bayangkan begini, kita mempunyai seorang pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga bukan budak, tetapi dia memiliki hak-hak yang terbatas di dalam rumah kita. Lalu anggaplah misalnya pembantu rumah tangga ini mengambil kartu kredit kita atau ya kartu-kartu keuangan kita, lalu membelanjakan barang-barang secara sembarangan untuk dirinya. Lalu katakanlah misalnya Bapak Ibu sudah dirugikan 100-200 juta. Kemudian dia melarikan diri dan bertobat di penjara. Lalu kalau misalnya pendeta melayani di penjara, mengirim surat kepada kita. Dan masalahnya pendeta yang melayani di penjara itu dulu adalah pendeta yang membawa kita kepada Injil, membawa kita kepada Kristus. Dan isinya adalah, ini budak ini atau pembantu ini memang sudah merugikanmu. Tapi tolong terima dia, bukan lagi sebagai pembantu, tapi sebagai saudara yang terkasih dalam Kristus. Bapak Ibu silakan berpikir, apa keputusan kita? Apa yang akan kita lakukan? Sangat tidak mudah. Sangat tidak mudah. Pada saat itu Bapak Ibu, perbudakan adalah hal yang wajar. Bahkan kalau kita membaca sejarah, pada abad pertama di kota Roma, di Italia itu katanya, ada 35% warga Italia yang merupakan budak. Jadi persentasenya 35% dari seluruh populasi kota adalah budak. Dan budak-budak ini memiliki hak yang sangat terbatas. Memang seorang budak bisa dilepaskan dengan beberapa syarat. Kalau sang tuan mengasihi dia, lalu membebaskan dia dengan membayar uang tebusan, dia boleh lepas. Atau kalau misalnya seorang budak, dia bisa bekerja keras dan mendapatkan penghasilan. Misalnya sang tuan memperlakukan dia dengan baik, lalu sering memberikan pendapatan-pendapatan ekstra. Lalu dia menabung, lalu ketika jumlah tabungannya sudah semakin banyak, dia bisa membeli kebebasannya. Saya membeli kebebasan saya dengan seharga ini, maka dia akan menjadi orang merdeka. Jangankan di abad pertama ya Bapak Ibu, orang Batak sendiri sebelum kekristenan datang, orang Batak juga masih mengenal istilah budak. Kita mengenal istilah hatoban.
kita mengenal istilah japurut. Orang-orang yang dianggap rendahan, tidak ada harganya, tidak berguna. Sudah seperti itu statusnya, mencuri dan merugikan tuannya lagi dengan sangat-sangat besar, maka mengerikan. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, di abad pertama, kalau seorang budak melarikan diri dari tuannya, dia pantas mendapatkan hukuman. Kalau bukan hukuman mati, dia kalau sudah tertangkap, besi panas akan dibuat dan ditempelkan ke dahinya, jidatnya. Tertulis di situ F, artinya fugitivus. Artinya ini adalah budak yang pernah lari dari tuannya, budak tak tahu diri. Jadi bayangkan, Onesimus seharusnya mendapatkan itu, tapi sekarang justru Rasul Paulus berkata, Filemon, please, ini Onesimus ini yang arti namanya berguna, memang dulu dia tak berguna samamu, begitu. Tapi sekarang dia sudah berguna, karena dia sudah mengenal Kristus, dia bahkan sudah kuanggap sebagai anakku sendiri, buah hatiku. Jadi tolong terimalah dia, bukan lagi sebagai budak, bukan lagi sebagai hamba, tapi sebagai saudara. Dan Rasul Paulus berkata, kalau engkau sudah dirugikan, nanti kita buat perhitungan. Saya akan menjadi penjamin. I will guarantee you that I will pay all. Saya akan bayar semua yang dirugikannya. Tapi ingat juga, kata Paulus, ingat juga kau berhutang kepadaku. Hutangmu kepadaku adalah dirimu sendiri. Aku yang membawamu kepada Kristus. Aku yang memperkenalkanmu kepada Injil. Jadi tolong pertimbangkan ini. Bapak Ibu, berhubungan dengan tema kita, hidup sebagai keluarga Allah. Budak dengan tuan itu tidak tergolong keluarga. Mungkin kalau Bapak Ibu, saudara-saudari, memasukkan pembantu rumah tangga kalian ke dalam kartu keluarga kalian, itu adalah satu penghargaan yang sangat besar. Kita menganggap mereka itu sebagai keluarga kita, lalu kita masukkan di dalam kartu keluarga. Artinya, dia menjadi tanggungan kita. Dan itu yang dituntut oleh Rasul Paulus. Lalu bagaimana Filemon menanggapinya? Saya justru akan mengajak kita melihat apa yang seharusnya kita kembangkan di dalam kehidupan keluarga kita melalui kisah ini. Bagaimana kita bisa hidup sebagai keluarga Allah? Yang jelas yang pertama adalah dengan saling menghargai. Saling menghargai. Paulus di dalam bacaan kita ini berkata, Filemon, di dalam Kristus aku memiliki kebebasan penuh. Aku memiliki wewenang dan otoritas untuk memerintahkanmu melakukan apa yang harus kau lakukan. So, Paulus berkata, I have the full authority to command you to do something. Jadi apapun yang saya lakukan, apapun yang saya katakan, aku punya hak untuk menyuruhmu mengerjakannya. Tetapi saya memilih tidak menggunakan hak itu. Karena saya tahu engkau adalah tuannya, Onesimus adalah budakmu yang sudah merugikanmu, maka saya memohon kepadamu. Saya memohon, saya meminta dengan sangat. Rasul Paulus menghormati Filemon. Walaupun misalnya kita katakan, sebutlah Rasul Paulus ini pendetanya. Filemon ini orang yang sudah dilayaninya dan sekarang menjadi pelayan Tuhan di tengah-tengah gereja. Tetapi Rasul Paulus tidak menggunakan otoritas sebagai atasan bawahan, tapi dia berbicara sebagai saudara. Aku memohon, tolong terima Onesimus. Artinya, the final decision is Filemon's. Keputusan terakhir itu ada di tangan Filemon. Kalau Filemon bilang, sorry, yang dia lakukan itu sangat jahat, sangat sakit. Dan aku yang tahu sakitnya. Paulus tidak bisa berkata apa-apa.
Rasul Paulus ketika dia melihat Onesimus, seorang budak hamba yang melarikan diri dari tuannya, seharusnya Rasul Paulus bisa saja berpikir, oh ini nggak ada gunanya. Sudahlah, budak tak bisa dipercaya. Apalagi yang bisa diharapkan darinya. Tetapi Rasul Paulus juga menghargai Onesimus. Bahkan setelah Onesimus menunjukkan perubahan hidup yang luar biasa, Rasul Paulus menganggapnya sebagai anaknya sendiri, buah hatinya. Bahkan ketika Rasul Paulus berkata kepada Filemon, aku dengan sangat berat hati mengutus Onesimus kepadamu. Karena di sini dia sangat berguna bagiku. He has been so useful for me. He has been so helpful. Dia membantu aku, menolong aku, menyemangatiku di sini. Tetapi karena saya menghormati hukum yang mengatakan bahwa budak yang melarikan diri itu harus dikembalikan kepada tuannya. Maka Rasul Paulus menulis surat ini, dan surat ini dibawa oleh Onesimus sendiri untuk diserahkan kepada tuannya Filemon. Saling menghargai. Jadi di dalam hidup kita sebagai keluarga Allah, let us respect one another. Hormati, hargai. Kadang-kadang secara prosedur kita bisa berbicara sebagai atasan bawahan. Sebagai pimpinan dengan anak buah. Tetapi jangan pernah lupakan, we are equal before God. Kita semua adalah orang-orang berdosa yang Tuhan sudah tebus, yang sudah disucikan dan sekarang menjadi anak-anak Allah. We are brothers and sisters. Kita bukan bos dan anak buah. We are not masters and slaves. Bukan tuan dan budak. Tapi kita semua saudara. So kita juga harus menunjukkan saling menghargai. Dan yang kedua, poin yang kedua adalah menunjukkan kasih Allah. Menunjukkan kasih Allah. Jadi dasarnya, kalau kita hanya berfokus saling menghargai, tanpa menunjukkan kasih Allah, kita bisa kompromi terhadap kejahatan. Misalnya saya tahu seseorang melakukan kejahatan di situ, tapi karena saya menghargai dia, ya udahlah saya diam. Saya tahu si A korupsi, ya saya diam aja lah. Ya saya menghargai karena dia saudara saya. Bukan. Kita harus menunjukkan kasih Allah, penghargaan di dalam kasih Allah. Atau misalnya ketika saya melihat rekan pelayanan yang hidupnya sudah tidak benar secara kedekatan fisikal terhadap lawan jenis, kita jangan berpikir, udahlah, saya menghormati dia sajalah. Bukan. Menghargai dengan menunjukkan kasih Allah. Menunjukkan kasih Allah itu bisa saja berarti kita menegur, kita mengkritik dengan kasih. Dan poin ketiga yang kita lihat dari kisah ini adalah mempraktikkan rekonsiliasi. Saya tahu Bapak Ibu, pelayanan-pelayanan di gereja juga tidak membuat kita bebas dari sakit hati. Pelayanan-pelayanan di gereja juga bisa membuat kita kepahitan, terluka, merasa tidak dihargai, merasa disepelekan, membuat kita merasa diabaikan. Tetapi sebagai keluarga, mari membuka diri terhadap rekonsiliasi. Rekonsiliasi artinya saya rela mengampuni. Dan ketika kita berbicara soal rekonsiliasi ini menyangkut dua pihak. Itu seperti berjabat tangan. Saya tidak bisa menjabat tangan kalau yang satu tidak menyambut. Saya meminta maaf, yang lain tidak memaafkan, itu tidak menyambut, tidak bersambut. Jadi kita harus melihat saling. Rasul Paulus memastikan Onesimus sudah bertobat. Dan sekarang dia sudah memiliki kualifikasi hidup, kualitas hidup yang baik. Itu sebabnya dia berani berkata kepada Filemon, aku jaminannya. Bahwa dia sudah memiliki hidup baru di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu, dari surat Filemon yang singkat ini, sebenarnya kita bisa melihat Injil yang dipraktekkan. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita, bukan karena kebaikan kita, tapi semata-mata karena kemurahan hati Allah. Itu tercermin dalam apa yang dialami oleh Onesimus. Seorang hamba yang pantas dihukum mati, tapi justru
mendapat pembelaan, dan sekarang dia sedang diperjuangkan oleh Rasul Paulus untuk mendapatkan pengampunan, rekonsiliasi. Jadi apa yang terjadi ternyata dengan Onesimus dan Filemon? Kalau kita hanya membaca kitab Filemon, kita tidak tahu apakah Filemon memenuhi permintaan Paulus, apakah Filemon bersedia memaafkan Onesimus, menerima dia sebagai saudara, artinya membebaskan dia dari segala tuntutan, mengangkat derajatnya dari seorang budak menjadi orang merdeka. Apakah Filemon bersedia? Kita temukan jawabannya dari kitab Kolose. Kolose pasal 4. Ketika Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose. Tadi di awal saya katakan, Bapak Ibu masih ingat, di rumah siapakah jemaat di Kolose berkumpul? Di rumah Filemon. Dan ketika Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose, dia berkata, semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih. Jadi di dalam surat Kolose belakangan, Paulus menyebut Onesimus bukan lagi sebagai budak yang melarikan diri, tapi dia adalah faithful servant of God. Beloved friend. Saudara yang setia. Artinya, kita bisa simpulkan dari sini bahwa Filemon akhirnya bersedia menerima Onesimus bukan lagi sebagai budak, tapi sebagai saudara. Dan kemudian Onesimus menjadi tim pelayanan Rasul Paulus, melayani dengan setia, bahkan dia menjadi salah satu pemimpin di tengah-tengah gereja. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berbicara soal keluarga Allah, memang kita akan berhadapan dengan konflik. Tetapi justru keindahan keluarga Allah adalah ketika kita menyaksikan pengampunan, kasih, penerimaan, persaudaraan, the brotherhood and sisterhood yang terjadi. Itulah aplikasi yang nyata, real dari Injil. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup sebagai keluarga Allah membuat Rasul Paulus menjadi pendamai antara dua pihak yang bertikai. Hidup sebagai keluarga Allah memungkinkan Filemon menjadi tuan yang murah hati dengan memberi pengampunan. Hidup sebagai keluarga Allah memberi kesempatan bagi Onesimus untuk kembali memulai hidup yang baru sebagai seorang yang berguna sesuai dengan namanya. Dan kita lihat semua ini kita lakukan karena kasih Allah. Saya berharap Bapak Ibu menyimak ketika tadi ada pembacaan Alkitab dari Perjanjian Lama dari Hakim-Hakim pasal 14. Kita melihat kontras perbandingan permohonan Rasul Paulus dengan permohonan Simson di situ. Simson anak muda jatuh cinta dengan seorang gadis di kota Timna. Wow, what a beautiful girl. Lalu dia bilang sama bapaknya, tolong lamar dia, aku menyukainya. Dan bapaknya berkata, dia itu bukan orang beriman, dia bukan orang Israel. Engkau seorang najir Allah, engkau harus menaati Tuhan, engkau seorang hamba Allah. Masa engkau mengawini seorang perempuan asing, perempuan Kanaan? Tetapi Simson berkata, lakukan saja, aku suka. Jadi dasar Simson melakukan tindakan itu adalah karena saya suka. Tetapi Rasul Paulus melakukannya karena inilah kehendak Allah. So we do this because this is God's will for us. Inilah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Hidup sebagai keluarga Allah tidak mudah Bapak Ibu. Tetapi ketika kita mempraktekkan nilai-nilai Injil, penerimaan, pengampunan, rekonsiliasi, kasih satu sama lain, kita akan mengalami keindahannya. The beauty of the family of God is living in love one another. Mengasihi satu sama lain. Keluarga yang tidak mengenal Tuhan juga mengalami hal-hal yang kita alami.
Tetapi ketika mereka tidak mempraktekkan nilai-nilai Injil, pengampunan, belas kasihan, penghormatan satu sama lain, rekonsiliasi, maka tidak akan terjadi kedamaian di sana. Jadi Bapak Ibu, kisah Filemon dan kisah Onesimus ini adalah gambaran kisah kita. Kita adalah seperti Onesimus, budak-budak pendosa besar yang seharusnya pantas mati. Tapi karena anugerah Kristus yang besar, memberi kita hidup baru di dalam Dia. Siapa yang percaya kepada Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan sebagai saudara-saudara di dalam keluarga Kristus, we are brothers and sisters. And Christ is the head of the family. Kristuslah kepala keluarga. Jadi sekarang kita semua menjadi satu kakak, satu kartu keluarga, dengan Kristus adalah kepala. Dan Dia menginginkan kita hidup sebagai keluarganya yang mempraktekkan kasihnya satu sama lain. Biarlah ini menjadi pengingat bagi kita, sehingga kita bisa setiap hari menjalani kehidupan kita sebagai keluarga Allah yang saling menghargai, yang saling menunjukkan kasih Allah, dan juga rela berdamai, rekonsiliasi ketika terjadi hal-hal yang membuat kita terluka. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji termulialah Engkau ya Allah, yang menebus dan menyelamatkan kami. Dan Engkau menjadikan kami satu keluarga dengan Kristus adalah kepala. Terima kasih untuk persekutuan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga kami boleh menunjukkan dan menghidupi nilai-nilai Injil, penerimaan yang tulus, merayakan anugerah yang besar, menghormati satu sama lain, hidup di dalam kasih, dan rela berdamai dengan satu sama lain. Inilah yang menjadi nilai-nilai yang membuat kami bersuka cita sebagai keluarga Allah. Biarlah ini yang kami hidupi setiap hari di dalam hidup kami sebagai anak-anak Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sungguh indah, yang boleh kita dengarkan pada malam hari ini. Mari kita hidup di dalam kasih Allah, bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, bersama dengan keluarga kita, saling meneguhkan, saling menolong, saling mengampuni. Sebab itu yang Kristus inginkan sebagai satu tubuh di dalam namanya. Kita mengakhiri ibadah kita, jemaat diundang berdiri. Mari kita nyatakan respon dan komitmen kita di hadapan Tuhan sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih
Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama berdoa mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, jalanilah hidupmu dan pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa kita, persekutuan dengan Roh Kudus, itulah menyertai, memelihara, memberkati kamu sekalian, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk, mengucap syukur untuk ibadah yang boleh terlaksana dengan baik. Amin. Mari kita menyanyikan pujian kita. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Pujian ini sekali lagi dengan sukacita. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Sampai bertemu kembali pada ibadah Perjamuan Kudus 3 Oktober 2021. Tuhan Yesus memberkati.